Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghifari Patisausiwa akan menjelaskan Islam Nusantara tentang Demak Cahaya Islam dari Tanah Jawa. Bagaimana kisahnya? Maka akan kita lihat setelah ini. Hari ini kita menelusuri jejak awal cahaya Islam di Tanah Jawa. Dari sebuah kerajaan yang tak hanya menegaskan kekuasaan, tapi juga membawa risalah dakwah yang bijaksana. Kerajaan Demak, yaitu sebuah nama yang melekat kuat dalam sejarah sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Bersama para wali Songo, Demak menjadi garda terdepan dalam penyebaran Islam yang damai dan penuh budaya. Adapun kerajaan Demak, dia berdiri pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1475 Masehi. Pendirinya adalah Raden Patah, seorang keturunan Tionghoa yang memeluk Islam. Ia adalah putra dari Raja Majapahit terakhir yang menikah dengan seorang putri Campa. Namun, karena ia berdarah campuran dan beragama Islam, ia tidak diakui sebagai pewaris tahta Majapahit. Kenapa? Karena ketika Majapahit runtuh, Raden Patah tidak mengangkat senjata untuk merebut kekuasaan. Ia mendirikan kerajaan baru di pesisir utara Jawa, di wilayah yang kini kita kenal sebagai kota Demak, yaitu yang bertempat di Jawa Tengah. Demak berdiri bukan semata untuk berkuasa, tapi untuk menjadi pusat peradaban Islam yang mengakar kuat dalam budaya lokal. Raden Patah tak berjuang sendirian. Ia didampingi para ulama besar, wali Songo yang menjadi pilar utama dakwah Islam di Jawa. Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan yang lainnya memainkan peran sentral. Mereka bukan hanya penyebar agama, tetapi juga peletak dasar harmoni sosial. Sunan Kalijaga misalnya mengajarkan Islam melalui seriwayangnya dan tentang Jawa. Ia tidak memaksa masyarakat meningkatkan budaya lama, tapi menyelipkan nilai-nilai dalam setiap lakon dan tambang. Inilah wajah Islam Nusantara, Islam yang merangkul, bukan menolak, Islam yang bersatu dan beragam budaya. Di masjid, di pasar, di sawah, di tengah keramaian, wayang kulit semua menjadi medan dakwah yang hidup. Salah satu peninggalan terpenting dari kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Siapa yang tidak kenal oleh Masjid Agung Demak ini? Konon masjid ini didirikan oleh para wali Songo, dan tiang utamanya Soko Guru dibuat dari serpihan kayu yang disatukan oleh Sunan Kalijaga. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga simbol harmonisasi Islam dan budaya Jawa. Bentuk atapnya tumpang segitiga, bukan kubah. Ornamennya terpadu. Ornamennya berpadu antara kaligrafi Arab dan ukiran Jawa. Ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah pesan bahwa Islam bisa hidup berdampingan dengan budaya, bahwa dakwah bisa hadir lewat keindahan dan kebijaksanaan. Kerajaan Demak bukan hanya kuat dalam dakwah, tapi juga dalam politik dan militer. Di bawah Sultan Trenggalek, raja ketiganya, Demak berhasil menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Pajang, Mataram, dan Cirebon. Demak juga pernah mengirim armada ke Malaka untuk melawan Portugis. Meskipun serangan tidak berhasil, semangat jihad dan solidaritas terhadap visi dan misi dari kerajaan Demak. Ia bukan hanya kerajaan lokal, tapi bagian dari umat Islam global yang terhubung oleh iman dan perjuangan. Meskipun Demak hanya bertahan sekitar 70 tahun, warisannya abadi. Setelah Demak runtuh,
Estafet dakwah diteruskan oleh Kerajaan Pajang, lalu Mataram Islam. Namun nilai-nilai ini ditanamkan oleh Demak tetap hidup. Islam yang ramah, inklusif, dan membumi. Jejak Demak bisa kita temukan hari ini dalam tradisi-tradisi masyarakat Jawa seperti sekaten, grebek, tahlilan, hingga maulid Nabi. Semua adalah bentuk-bentuk kultural Islami yang diwariskan sejak masa Wali Songo dan Kerajaan Demak. Inilah Islam Nusantara, Islam yang menyesuaikan diri. Inilah Islam Nusantara, Islam yang menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Kerajaan Demak bukan hanya halaman sejarah, tapi juga cermin masa depan, bahwa Islam bisa hadir dengan wajah damai dan merangkul, bahwa kekuasaan bisa menjadi jalan dakwah dan budaya bisa menjadi sahabat iman. Dari tanah Jawa, cahaya iman menyala. Dari Demak kita belajar tentang Islam menyentuh hati, bukan hanya mengatur tubuh. Inilah kisah Islam Nusantara. Sekian dari saya mengenai kerajaan Islam di Demak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.